Kalian pasti sering dengar ada dai penceramah ngomong begini, Jibril turun membawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya berisi air dari sorga. Dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras, pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustaz atau kiai atau habib atau dai atau penceramah atau guru siapapun ngomong seperti itu ustaz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. 542-1M Open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kena Kali Channel. Nah, ini ada video Bahar lagi-lagi memaki-maki ustadz, kiai, ulama, habaib, ataupun siapapun itu yang pernah menyebut kalau dada Nabi dibelah terus dibersihkan dengan cawan dari emas dengan air suci dan sebagainya. Padahal kisah ini kan masyhur ya, masyhur, dan hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga semua ustadz, kiai, dai-dai, ulama, bahkan Habib juga ada yang mengatakan hal ini dan sepakat semua, nggak ada yang mengingkari. Apalagi menggoblok-goblokkan, membodoh-bodohkan kayak si Bahar ini. Nggak tahu si Bahar ini referensinya dari mana. Dia bilang udah 18 tahun mondok, nggak tahu mondoknya di mana dia. Tapi ya itulah seorang Bahar bin Smith ya. Malah mengatakan orang bodoh, orang tolol itu tidak tahu kalau dirinya itu bodoh dan tolol itu tadi. Sepertinya ini dia lagi menceritakan diri dia sendiri ya. Coba kita tengok dulu videonya ya. Kalian pasti sering dengar ada dai penceramah ngomong begini, Jibril turun membawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya berisi air dari sorga. Dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras, pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustaz atau kiai atau habib atau dai atau penceramah atau guru siapapun ngomong seperti itu ustaz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Saudara-saudara, kewajiban dai itu, kewajiban penceramah memberikan pemahaman, memberikan penjelasan kepada umat, kepada pendengar sesuai dengan akal mereka untuk menerima penjelasan dan penyampaian tersebut. Sekarang kalau ada ustadz, kiai, dai ngomong begitu, orang bakal berpikir dibersihkan. Jangankan dia ngomong hati Nabi dibersihkan dari kotoran, nggak usah ada bahasa kotoran. Contoh, saya ngomong begini, hati Nabi Muhammad dibersihkan, cukup sampai di situ penjelasan saya. Hati Nabi dibersihkan, udah cukup sampai di situ. Pemikiran kalian apa? Sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Sesat akhirnya, nggak bener otaknya akhirnya. Apalagi ngomong dibersihkan dari kotoran. Saudara-saudara, kalian buka kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadhi Iyad. Darah Nabi, nggak usah ngomong hati Nabi, kejauhan. Darahnya Nabi suci, air kencingnya Nabi suci, kotorannya Nabi suci, nanahnya Nabi suci. Apalagi hati baginda Nabi besar Muhammad. Makanya orang sekarang ini banyak ustadz, kiai, kalau saya bilang kiai supermi, digodok 5 menit jadi. Saya mondok selama 18 tahun mondok, saudara-saudara. Makanya ada namanya rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Bodoh, goblok, tolol, tapi nggak sadar kalau dirinya goblok, tapi nggak sadar kalau dirinya tolol, tapi nggak sadar kalau dirinya bodoh. Masih mending yang ketiga. Yang ketiga, rojulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang bodoh tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. Orang bodoh kalau sadar dirinya bodoh, maka dia bakal menghilangkan kebodohan dalam diri. Ini udah bodoh, goblok, tolol, so pinter, pakai mau dikte ulama, padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol, ngedikte ulama. Banyak gak ya begitu?
Banyak gak? Banyak gak? Kalau bodoh udah bodoh aja, kalau goblok goblok aja. Jangan sok-sokan mau mendikte para ulama, jangan sok-sokan mau mendikte para habaib, jangan sok-sokan mau mendikte para tengku-tengku yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak mau berjuang, kalau kalian tidak mau berjuang, tidak mau juga mendoakan, cukup diam. Nah, jadi ini ya definisi orang bodoh tolol itu yang sebenarnya. Jadi terlihat dari lisannya. Adapun ikhtilaf persoalan peristiwa ini itu hanya di kalangan orientalis saja ya, dan itu juga sudah banyak dibantah oleh tokoh-tokoh muslim yang memang benar-benar mengkaji apakah dada Rasulullah memang dibedah, apakah memang ada yang diambil untuk dibersihkan. Nah, itu semua sudah dijawab ya, bahwa memang dada Rasulullah itu dibelah dan ada diambil segumpal darah yang itu bercampur dengan syaitan atau bagian dari syaitan. Nah, sebenarnya banyak ya ustadz-ustadz yang membahas hal ini di kanal-kanal YouTube mereka, tapi aku pilih satu aja, yaitu Ustadz Abdul Somad, di mana Ustadz Abdul Somad juga ini salah satu ustadz yang sangat mengagungkan Klan Ba'alawi. Jadi masih ada kemungkinan untuk Bahar itu menerima kata-kata dari Ustadz Abdul Somad. Berbeda kalau misalnya yang menyampaikan itu ustadz-ustadz dari yang dibilang Wahabi atau siapalah yang bertentangan dengan beliau, walaupun perkataan ustadz atau ulama-ulama itu benar, tapi bertentangan dengan mereka, itu tetap aja dimaki-maki ya sama Bahar. ya nggak bisa dipungkirin itu kan. Walaupun yang disampaikan benar, tapi bertentangan dengan mereka, nggak mau bertekuk lutut dengan kaum mereka, itu tetap aja jadi bahan makian si Bahar kan. Biasanya kayak gitu ya kan. Oke lah ya, ini dia video dari Ustadz Abdul Somad. Jibril datang kepada Rasulullah waktu dia sedang main sama anak-anak, lalu Jibril menariknya, membuatnya pingsan, dibelah dadanya, kemudian mengeluarkan jantungnya, dikeluarkan segumpal darah. Jibril berkata, ini bagian dari setan. Kemudian Jibril mencucinya dengan bejana emas dengan air zam-zam, mengumpulkannya kembali dan mengembalikannya ke tempatnya. Lalu anak-anak kecil itu datang ke ibu susu mereka. Kata mereka, Muhammad sudah dibunuh. Jadi anak-anak itu melihat, mereka datang menemui Nabi dalam keadaan pucat. Anas berkata, yang meriwayatkan Anas bin Malik, apa kata dia? Ara athara dhalikal mikhyat, saya melihat bekas jahitan di dada Nabi. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini pernah melihat dengan matanya bekas jahitan itu di dada Nabi. Jadi itu bukan kiasan, memang betul-betul dibedah dada Nabi. Hadisnya sahih. Nah, mudah-mudahan dengan izin Allah video ini nyampe ke Bahar ya. Jadi Bahar bisa evaluasi lagi ada kesalahan atau tidak gitu ya. Karena tentu ini dampaknya buruk sekali ya bagi jemaah-jemaah yang setia mendengarkan ocehan-ocehannya yang tidak bermutu. Yang mengamini saja tanpa cari referensi. Oh iya, berarti ustadz-ustadz, kiai ulama itu yang bilang dadanya Nabi dibelah terus hatinya dibersihkan, ada segumpal darah yang dibersihkan itu dengan cawan emas dan air yang suci, itu berarti goblok ya, berarti bodoh ya. Kan jangan sampai kan jemaah-jemaah yang mendengarkan itu menelan bulat-bulat apa yang disampaikan Bahar, karena akan berakibat fatal. Karena semua ulama-ulama yang kompeten di bidang ilmu keagamaan khususnya, termasuk Ustadz Abdul Somad ini, yang tidak diragukan lagi keilmuan agamanya. Beliau juga menyandang gelar profesor malah ya. Jadi kalau sekelas Abdul Somad itu dibodohkan, digoblokkan, ditololkan sama Bahar yang mengatakan hal ini, bagaimana dengan Bahar? Nah, jadi kesimpulannya menurutku ada 4 kerugian ketika jemaah-jemaah itu yang mendengarkan ocehan-ocehan Bahar Smith ini. Nah, yang pertama kerugiannya yaitu waktu. Karena mereka sudah meluangkan waktu mereka yang mungkin lebih berharga untuk keluarga mereka di rumah ataupun teman-teman ataupun pekerjaan. Yang kedua mungkin tenaga ya. Nah, kan untuk bisa menuju tempat di mana Bahar bercerita-cerita karangan bebas, itu kan membutuhkan tenaga atau energi yang lumayan ya. Kalau kita misalnya baru beraktivitas atau nanti ada aktivitas setelah itu, jadi kan itu cukup membuang-buang energi ya. Nah, yang ketiga itu jelas ini tidak ada manfaatnya ya kalau menurut aku pribadi kan. Jadi udah waktu dan energi yang kita luangkan untuk duduk mendengarkan karangan bebas Bahar itu tidak jadi manfaat. Dan yang keempat itu biaya tentunya ya. Dari kita itu melakukan perjalanan misalnya butuh bahan bakar ataupun butuh ongkos ketika kita naik kendaraan. Dan mungkin nggak sedikit juga yang menyelipkan
rupiah ke dalam amplop untuk diberikan kepada si Bahar Smith ini tadi kan. Ya itu wajar lah, itu di mana-mana itu ada. Habib-habib juga banyak yang seperti itu ya. Jadi 4 kerugian ya ketika kita duduk menghadiri mendengarkan karangan bebas dari Bahar Smith ini tadi. Oke, udah segitu aja, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.